Ibu Ani. Gimana Silakan, Bu. kabar? Baik. Baik, Bu Ani, silakan. Masih sakit tenggorokan, udah enggak? Udah, puji Tuhan baik. Silakan, Bu Ani. Apa yang Enggak, mau saya didiskusikan? sebenarnya enggak ini apa namanya? Enggak mau berdebat apa sih, cuman ingin aja menyampaikan Hmm. apa dari TikTok yang saya tonton ini. Kalau RK ini Katolik ya. Ya. Terus? Nah, setahu saya sih ya, setahu saya Mm-mm. Kristen atau Katolik yang kebanyakan di Indonesia ini kan nyawanya itu kan Tritunggal kan ya, Nyawanya itu adalah Tritunggal dan Duinatur gitu kan. bukan Tritunggal, gereja, ekaristi, itu nyawa kami. Nah, ya itu. Terus, tahu nggak Nah, ekaristi itu apa? enggak tahu. Coba ke gereja Katolik, Bu. Nanti Ibu akan dapat mujizat ketika ikut ekaristi. Iya, oke. Apa namanya? Silakan. Saya hargai itu gitu. Oke lah, itu kan apa namanya? Memang pengajarannya seperti itu ya, silahkan saya menghargai itu gitu. Nah, yang saya anehnya begitu kan, saya sering tuh lihat ada video apa terus ada muncul ini video yang temanmu juga apologet gitu dan Siapa? eh siapa si Edis ya Edis gitu. Terus, Nah dia masalahnya, bilang Tritunggal buang ke tong sampah gitu. oh, itu dia Nah salah bicara, Bu. Karena lagi dengan Islam lagi diskusi gitu, Bu. Jadi nah itu ya dia, itu. namanya manusia pasti ada keceplos salah bicara, Bu, ya. Dimaklumi, Bu, ya. Tetapi ya setelah saya pelajari ya beberapa hari ini ya dia Tritunggal ya, gitu, Hmm. Bu. Dia salah bicara itu, Bu. Oh, Ya. saya ini aja sih apa namanya. Oh, dia banyak followernya karena dia kan memang menghujat Islam lah gitu kan saya tahu gitu. Dia hujat Nah, Islamnya di mana, Bu? Coba enggak, Ibu kasih enggak tunjuk gini, nggak, dengar. sabar. Heeh, Ketika Ibu mengatakan Edis TV menghujat Islam, coba heeh. Ibu tunjukkan satu aja hujatan Islam yang disampaikan oleh Edis TV. Iya banyak dia apa namanya Satu aja apa? apa dia bilang apa Muhammad apa orang Islam apa Muhammad itu Tuhan gitu pokoknya gitu-gitu Muhammad kan dia. adalah Rob kan? Itu bukan diomong oleh Edis TV, tetapi Ustadz Wafi, Ustadz Yusuf PI, ya Uni Rifa. Tiga orang ini yang mengatakan Muhammad adalah Rob. Rob itu di situ bukan berarti Tuhan, bukan yang disembah gitu loh. Ya, tetapi di Jadi situ Rob itu ya konteksnya di konteksnya situ itu memang harus Nabi Muhammad. Kalau saya secara fairnya, Bu ya, Nabi Muhammad adalah dipanggil sebagai Rob, tetapi di situ bicara tentang Sayyidina kan, Muhammad iya sebagai Rob raja, kan. Nah, raja. tetapi Rob gak? Kalau yang di Rob yang Rob gak? Walaupun itu Syahid, itu Rob gak? Robnya Rob ya, kan? Ya udah berarti betul kan? Berarti Edis TV nggak fitnah Ibu tapi gitu. Edis itu apa namanya menerjemahkan jadi Tuhan, bukan itu Ya yang memang Rob mereka itu kan Tuhan, Bu. Tuhan Rob dia itu bilang kan Tuhan. Tuhan. Rob Bukan, itu kan Tuhan. tergantung Iya, konteksnya. konteksnya adalah Syahid kan? Syahid itu Rob juga nggak? Pemimpin itu Tuhan nggak? Tuan itu bisa Penguasa nggak? Tuan itu bisa penguasa di daerah dia sendiri. Ah, Jadi berarti bukan Nabi penguasa Muhammad dikatakan Rob yang merujuk pada konteks Syahid kan? pemimpin, iya. Nah, Syahid kan, Rob kan? Iya, Ya udah, berarti ketika Edis mengatakan Nabi Muhammad adalah Rob, berarti benar dong. tapi bukan Tuhan. Dia kan bilang Tuhan. Ibu, Tuhan, T huruf besar, U-nya kecil, itu mengacu pada Rob. Dalam bahasa Yunani namanya Kurios. Dalam bahasa Inggris namanya Lord. Ya. Muhammad adalah Rob, Muhammad adalah Tuhan. Bukan Tuhan. Apa namanya? Rob itu Tuhan nggak? Pengertian mungkin di agama Kristen sama Iya, makanya ketika dia mengatakan Rob adalah Tuhan,
ya berarti benar Nabi Muhammad adalah Rob. Nih, Kalau kalau diterjemahkan ke Indonesia bukan Tuhan. Mungkin di Kristen Tuhan itu gelar ya gitu. Tapi kalau di Islam, di Al-Quran Tuhan itu bukan gelar. Ibu, Apakah Muhammad itu nih, bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya. Zaman itu. Zaman Oke, itu. ini dia dengan adalah- Yusuf, dia Ustadz adalah Yusuf. Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Apakah Muhammad Iya. bisa Jadi Ustadz Yusuf PI mengiyakan dalam dunia debat, Bu. Ketika salah seorang dari debatnya Jangan sudah dipotong dulu. Nggak dipotong, Bu. Jadi Dia ketika itu ada lanjutnya, itu. Nih. ya. Anak Batak, saya ditiru gayanya anak Batak. nih, Ada Tuhan dalam gua, Ah. masuk dalam gua, ada masuk orang dalam gua, keluar dari gak mau ucapkan Nabi Muhammad terima wahyu dalam gua. itu lebih pantas dikatakan dulu. Saya tiru-tiru gaya saya. Iya kan? Nih, Ya. Jadi nih. keyakinan kita selanjutnya yang Ah. mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Iya. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Nah, ini dia sendiri yang ngomong, Bu. Jadi dari kalangan Islam sendiri yang mengatakan Muhammad adalah Rob. Kalau rohnya Jadi sebagai begini, Bu. Jadi pemimpin, iya. jadi Jadi bukan Edis konteksnya TV begini. memfitnah, Bu. Karena analoginya Tetapi begini. memang teman-teman ibu yang Islam sendiri yang mengatakan Muhammad adalah Rob. Gini, dengar dulu penjelasan Gitu, saya. Bu. Dengar dulu Silakan. penjelasan saya. Rob dalam konteksnya itu sebagai pemimpin, bukan Tuhan gitu. Nah, Muhammad pemimpinnya ibu enggak? Misalnya kata begini, kata bisa ular bisa. Bisa awal sama bisa yang terakhir pengertiannya sama apa beda? Apanya? Analoginya seperti itu loh. Enggak, gini, Bu. Kita langsung Enggak, dengar jangan yang dulu, disampaikan ini oleh beberapa bisa orang. Ular bisa. Nah, kata bisa awal dengan bisa terakhir itu pengertiannya sama apa beda? Bisa terkait dengan dia punya maknanya berbeda-beda. Sekarang Nah, ketika Muhammad dikatakan sebagai seorang pemimpin, apakah bisa dia dikatakan sebagai Rob? Sebagai Rob kalau diterjemah, Iya udah selesai, itu maksudnya, Bu. tapi dia nuduhnya Itu maksudnya. Jadi yang dimaksud oleh Daman juga, Ustadz Daman ya Al-Mantik berkata bahwa Muhammad jangan malu mengakui Muhammad sebagai Robnya. Rob sebagai pemimpin. Jadi yang mengucapkan itu bukan Edis TV. Gini Bu, Ibu dengar dulu, Ibu dengar. Konteksnya Jadi dulu. Ibu dengar. Jadi yang mengucapkan itu bukanlah Edis TV, tetapi yang mengucap itu adalah para ustadznya dan teman-teman Islamnya. Ibu yang ngomong. Ibu tadi bilang di fitnah. Contohnya, Ibu tadi bilang, nah itu fitnah, itu dalam gua. Nah sekarang saya tanya, Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu di dalam gua? Hira. Gua Nah, fitnahnya di mana, Bu? Memang kenyataannya memang Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyunya di dalam gua. dalam gua Hira Nah, memang. tadi Ibu bilang Edis fitnah, Edis menghujat, Edis TV menghujat. Lah memang kenyataannya memang dalam gua, Bu. Tapi yang saya bilang yang menghujat itu bukan dalam konteks itu. Dalam konteks yang mana? Coba, yang Rob udah. Teman-teman Islam juga menyatakan dia adalah Rob. Muhammad adalah Rob. Coba. Sekarang gini, Bu. Coba. Sekarang gini, saya kasih logika buat Ibu nih. Saya kasih logika buat Ibu nih ya. Yesus ini kan Ibu tidak terima sebagai Allah kan? Gimana? Ibu tidak menerima Yesus sebagai Allah kan? Tidak. Tidak kan? Nah, Bagaimana? karena Yesus tidak diterima sebagai Allah, ketika Yesus ada lukisan, gambar-gambar Yesus begitu, Ibu tidak bisa terima karena dia bukan Allah. Kalau lukisan-lukisan itu berhala. Oke. Jadi gini, Bu. Jadi saya kasih logika Ibu nih. Ya, karena Ibu menganggap itu berhala, saya kasih logikanya gini, Bu. Allah ini kan rupanya tidak bisa dilihat kan, Bu?
Ya, Ya, makanya tidak bisa dilukiskan, betul? betul. Jadi yang tidak bisa dilukiskan itu adalah Allah, betul? Allah, betul? Ya Allah itu Enggak, ya, saya tanya. Jadi yang tidak bisa dilukiskan ini hanya Allah, betul? ya kalau tidak bisa dilukiskan banyak yang tidak bisa dilukiskan. Enggak, Allah kan tidak bisa dilukiskan, betul? Betul. Nah, Dan jadi bisa dibalik pertanyaannya kalau oke, makanya gini, ketika Allah tidak bisa dilukiskan, itulah Allah, betul? gimana gimana? Ketika Allah tidak bisa dilukiskan, itulah Allah. Karena Allah itu laisa kamislihi syai'un, betul? Allah memang tidak bisa dilukiskan. Karena laisa kamislihi syai'un, kan? Allah tidak bisa dilukiskan. Iya, karena laisa kamislihi syai'un, kan? Betul? Allah tidak bisa di Iya, Allah tidak bisa dilukiskan karena memiliki dasar dia adalah laisa kamislihi syai'un. Qiyamuhu binafsihi, betul? Mm-mm. Betul toh? Terus maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, Muhammad juga nabimu itu tidak bisa dilukiskan. Apakah dia laisa kamislihi syai'un juga? Muhammad itu bisa dilukiskan, tapi memang tidak boleh dibikin gambar. Ya, Muhammad kan tidak ada lukisan juga. Apakah Muhammad juga laisa kamislihi syai'un? Makanya Tidak serupa dengan makhluk apapun sehingga tidak bisa dilukiskan. siapa bilang Muhammad tidak bisa Makanya dilukiskan? ibu dengar nih, Bu. Manusia, cuman tidak boleh dibuat lukisannya. Makanya Tidak ibu boleh dengar, ibu kenal Bang Juma nggak? gitu. Ibu kenal Bang Juma nggak? Coba kamu dengar. Nggak, sabar, ibu kenal Bang Juma nggak? Zumad kenal. Ah, ibu dengar nih ucapan Bang Juma nih, dengar. Majelis Ulama Indonesia Pusat menetapkan Dengar. fatwa pemahaman Muhammad itu adalah Allah adalah perbuatan menyimpang dan menyesatkan. Yang dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal, siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bang Juma mengatakan Muhammad adalah Allah yang perkasa. Apakah Bang Juma sesat ketika dia mengatakan Muhammad adalah Allah yang perkasa? Kalau dia analogikan Allah itu adalah Muhammad, Muhammad itu adalah Allah, bukan utusan Allah, itu sesat. Berarti Juma sesat. Kalau dia bilang seperti itu, sesat. Sesat itu, dengar baik-baik itu. Karena Muhammad Muhammad bukan Allah. Jadi kalian dengar baik-baik, teman-teman Islam di bawah. Ibu ini mengatakan Juma adalah orang yang sesat. Saya tidak bilang Juma sesat, itu kan kamu framing lagi. Enggak, ini ibu coba ibu dengar baik-baik. Narasi dari Juma ya. Coba ibu dengar. Majelis Ulama Indonesia Coba Pusat ibu dengar. menetapkan fatwa pemahaman Muhammad itu adalah Allah adalah perbuatan menyimpang dan menyesatkan. Yang dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal, siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu Nah, alaihi wasallam. Juma mengatakan Muhammad adalah Allah yang perkasa. Udah dengar kan, Bu? Kalau dia bilang seperti itu, Muhammad dia bilang Allah, perkataannya dia itu sesat. Sesat. Iya, Jelas. perkataannya sesat, perkataannya betul. Betul. Saya terima itu Ibu. Berarti Iya, jelas. saya terima karena Muhammad itu bukan Allah. Perkataannya Iya. itu sesat. Sesat. Berarti pernyataan Juma Pernyataannya sesat. sesat. Iya. Nah, pernyataan dengan orangnya itu sehakikat gak? Tidak. Tidak sehakikat. Jadi kalau ada Juma, kalau tidak ada Juma berarti tidak ada pernyataan. Bisa slip tongue bisa, ya. Makanya mesti bertabayum lagi. Kita tanya lagi ke dia. Nah, ibu tanya harus slip pergi tongue. tabayun, ibu ketemu dengan Juma, ibu tanya. Iya, nanti Ibu harus saya tanya ke dia, naik Nanti ke dia, kalau tanya dia. buka room, nanti saya tanya. Iya. Wah, Iya, ini oke, ada yang melaporin saya nih. Gimana nih oten-oten? Enggak, teman-teman Saya kan diskusi baik-baik. Enggak, itu hal biasa, Bu. Dari TikTok biasanya kayak begitu. Gimana oten-oten ini kok? Ibu coba turun dulu baik-baik baru naik lagi, Bu. begitu. Ibu coba turun dulu baru naik lagi, ya. Saya suka Ibu nih. Ya, coba Iya. turun dulu ya. Oten-oten ini Oke, aduh. turun dulu naik lagi, Bu. Ibu ini turun dulu naik lagi. Nah, Ibu buka kamera dulu baru ngomong. Ya, silakan.
ya apa namanya, jangan terlalu mengidolakan orang sementara dia juga menghina agama sendiri, malah bertepuk tangan gitu, bukannya meluruskan gitu. Maksudnya yang Kan- seperti apa, Bu? Ya itu tadi yang awal tadi saya bilang, tidak ada satupun apologet yang saya lihat meluruskan temanmu itu, si Edis itu. Saya datang ke roomnya Edis. Kami tabayun di sana. Tapi dia tetap bilang. Ya kami kan bertabayun di sana. Saya datang, bukan cuma saya. Elia Myron datang, kan? Joseph datang. Kami bertabayun, itulah Kristen. Gak kayak Juma kan? Juma ketika mereka mengatakan Muhammad adalah Allah yang perkasa, ada tabayun nggak, Bang? Dia tetap Juma ketika mengatakan bahwa tanggal 25 Desember hari mualaf sedunia, ada nggak dalam kalender itu hari mualaf sedunia? Ada nggak tabayunnya coba? Nggak berani ada yang tegur. Nah, itulah perbedaan Islam dan Kristen, Bu. Kalau kami datang tabayun, datang bertemu sama-sama secara gentle, secara laki-laki, itulah kami Kristen. Terus apa kata dia? Dia bilang memang dia salah, bilang Tritunggal itu buang ketos sampah. Ya kan pada akhirnya dia bilang, itu kan namanya orang punya kepeleset lidah. Hal biasa, Bu. Dia bilang begitu. Dia lagi berdialog debat dengan Islam, ya itu hal biasa. Tetapi pernyataan terakhir dia adalah Tritunggal. Selesaikan, Bu. Oh, berarti memang dia sudah mengakui bahwa Dia Tritunggal kan, Bu? Udah. Enggak, saya tanya sekarang berarti Ya dia intinya bilang sekarang, Bu, Tritunggal. apa pertanyaan Ibu tentang iman Kristen, Bu? Gak usah bahas-bahas orang. Enggak, oke. Ya, saya enggak bahas. Saya Silakan. justru memberikan ini ke kalian, jangan apa namanya, dicerna juga lah setiap katanya dia gitu. Mana sih apa namanya? Karena udah beberapa kali saya apa namanya? Enggak, saya itu lihat. bukan urusan Ibu. Permasalahan doktrin kekristenan kami itu urusan kami. Islam tidak, oknum-oknum Islam tidak punya hak untuk ikut campur dan mengomentari. Oh ya udah. Urusan ini adalah urusan internal kami. Bukan urusan ibu mereka, karena ini bukan bagian dari ibu mereka. Iya, silakan. Ya kan? Silakan. Oke, silakan. Apa pertanyaan ibu ke saya? Pertanyaan saya begini, Kristen itu kan pengikut Yesus ya gitu ya, Pengikut Kristus. pengikut Kristus itu kan Yesus, pengikut Kristus, pengikut Yesus gitu. Nah, Yesus itu kan dalam kesehariannya itu kan dia berdoa, bersujud, kemudian dia tidak makan babi, kemudian dia apa namanya melakukan sunat, terus dia juga apa nama ibunya memakai hijab gitu. Nah, dari keseharian Yesus, dari kehidupan Yesus ini mana yang diikuti Kristen gitu? Kenapa tidak ada gitu? Oke, sudah, Bu, itu aja. Kata Iya. siapa orang Kristen tidak mengikuti? Kata siapa, Ibu, orang Kristen Arab tidak mengikuti, Bu? Ya. Kok Kristen Arab, Kristen semua? Nih, kita Memang Kristen ada- mengikuti, Bu. Ibu lihat ini. Jadi hijab ini adalah budaya, Bu, bukan agama. Satu, hijab itu budaya, kultur, Bu. Tetapi di dalam Alkitab pun berbicara bahwa hendaklah engkau memakai kerudung. Apakah orang Katolik tidak memakai kerudung? Pakai mantila namanya, Bu. Sekarang itu pertama. Kedua, apakah orang Katolik tidak melakukan sholat? Ibu melakukan sholat berapa waktu, Bu? Kalau yang wajibnya 5. Nah, kalau kami 7 waktu, Bu. Sholat 7 waktu. bagaimana caranya? Sholat, Bu. Ya, sholat kita ya sholat jam 12 siang, 12 malam, jam 3 pagi, jam 6 sore, jam 6 pagi, jam 9 pagi, Ya, jam caranya 7. bagaimana? Sholat artinya apa? Doa kan? Iya. Nah, apakah orang Katolik tidak sujud saat berdoa? Kalau yang saya lihat sih enggak Sujud. ada. Sujud, Bu. Kita Nggak sujud ada. dalam berdoa. Kita sujud, ritus timur sujud dalam berdoa. Maksud Kristus Timur maksudnya gimana? Ritus timur, gereja Katolik wilayah timur itu sujud dalam berdoa kok. Oh, jadi beda-beda caranya. Bukan beda-beda, sama kan sujud. Dan sujud yang paling penting, Bu, adalah ketika gini, Bu. Contohnya gini.
Ketika ibu di atas kereta, lalu tiba-tiba jam 12 siang mau sholat atau jam 6 sore, apakah bisa sholat di dalam kereta atau pesawat? Bisa Gimana caranya? sambil Ada sajadah? sambil Ada- duduk. Kalau sujudnya tetap begini. Ada sajadahnya nggak? Ya sajadah mah nggak harus. Nggak ada. Nah gitu, Bu. Jadi, Bu, orang Kristen, Yang saya bilang jadi gini, Bu. sujud. Orang Nggak Kristen, harus di atas sajadah. makanya Ibu dengar, orang Kristen sudah ada di tahap berdoa itu dalam roh dan kebenaran, Bu. Artinya orang Kristen berdoa, Bu, kapanpun dan dimanapun. Tetapi waktu-waktu, ya, jam 12 siang, jam 3 sore, itu ada pemaknaannya tersendiri. Mengapa orang Kristen sholat di jam 12 siang? Mengapa orang Kristen bersolatnya di jam 6 sore? Jadi kapanpun, dimanapun. Pertanyaan saya gini, Bu. Enggak. Ketika pertanyaan saya Islam, tadi belum terjawab. sabar gini, Bu. Sini sabar gini, Bu. Sabar gini, Bu. Sabar. Ketika orang Islam melakukan sholat di jam 12 siang, atau orang Islam melakukan sholat di jam 3 sore, apa makna jam 12 dan jam 3 sore itu apa maknanya? Apa tadi pertanyaannya? Jam 12? Ketika orang Kristen melakukan sholat di jam 12 siang, kami kenal sebagai doa Angelus. Ketika orang Kristen berdoa jam 3 sore, kami kenal sebagai doa sholat kerahiman, doa kerahiman. Ketika di jam 6 sore, kami kenal sebagai doa Angelus. Jam 3 pagi, kami kenal sebagai doa tombak tikam. Ya, ada makna di jam-jam itu, ada maknanya. Pertanyaannya, ketika Islam melakukan sholat di jam 12 siang, itu asal mulanya dari mana dan apa maknanya? Setiap jam itu, setiap waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu ada maknanya. Ya, apa maknanya jam 12 siang? Kalau kami jam 12 siang, kami mengenal, misalkan jam 3 sore, kami mengenal Yesus Kristus yang di atas kayu salib, yang mati di jam 3 sore, darahnya tertumpah, kerahiman air dan darahnya tertumpah, itu maknanya. Jam 6 sore, 6 pagi, kami mengenang misteri inkarnasi Kristus yang menjadi manusia, makanya kami sholat di jam 6 sore. Ketika Islam melakukan sholat di jam 6 sore, atau jam 3 sore, maknanya apa? Kalau subuh itu waktu bangun tidur, itulah Ya, waktu maknanya apa, Bu? Bersyukur. Maknanya ada nggak dalam ayat Al-Quran? Kalau saya bisa tunjukkan ayat-ayatnya. Ada nggak makna Nggak, dalam ayat pertanyaan Al-Quran? saya tadi belum terjawab. Ini kok udah melebar kemana-mana? Iya, pertanyaan- Di mana Kristen yang Nah, saya sudah jawab kan, Ibu, kita sholat di jam 7 waktu. sujud? Saya bilang bukan sholatnya. Kalau Ya, sholat, kita sholat kalau jam berdoa, 7 waktu, kan? semuanya agama mah berdoa. Yang saya Iya, bilang. kami pun sholat jam 7 waktu. Kami pun sujud. Sujudnya mana sujudnya? Sujud kami, Bu. Kami sujud kan. Sujud secara hakikat, sujud secara simbol ada. Tapi Yesus kan bukan sujud secara hakikat, dia sujud secara fisik. Secara fisik. Kami juga secara fisik sujud. Di mana coba ada? Ya, ada. Ibu cek aja. Mana videonya? Ya, oke. Nih, Bu. Nih, contohnya gini, Bu. Nih. Sholat 3 waktu ortodoks. Nih, ini gereja ortodoks ini, Bu. Ini sholat nih. Memiliki sholat 3 waktu. Sholat dilakukan Ya itu kan ortodoks. Sholat gak? Sholat gak? Kamu ortodoks, Ah, sholat, Bu, itu sholat tuh. berarti banyak pemahaman berarti ya. Bukan banyak pemahaman. Intinya pertanyaan Ibu kan dijawab. Orang Kristen pun lakukan sujud. Ketika orang Katolik melakukan Ekaristi, itu pun sujud kami kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Iya berarti banyak pemahaman itu. Gak banyak pemahaman, Bu. Yang banyak pemahaman itu adalah 73 golongan. Nah, itu banyak. Katolik, yang saya tanya itu kan Katolik. Nah, Ya, Katolik kan, Bu. Ortodoks pun. Karena aku percaya gereja yang satu kudus, Katolik, dan apostolik. Ritus Timur pun percaya 23 gereja Katolik di Ritus Timur. Aku percaya gereja yang satu kudus, Katolik, dan apostolik. Kan jelas tuh, Bu. Sekarang Ibu tahu nggak kenapa Ibu mereka sholat jam 3 sore? Siapa? Islam. Kalau
Jam 3 sore itu kalau sholat itu lebih kepada mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian jam 3 sore itu kan mau penutupan hari kan gitu, penutupan siang gitu. Nah, itu semuanya sebenarnya sholat itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dan bersyukur dan mengingat Allah gitu. Mengingat, makanya ibu tahu nggak bu? Ya, ketika Nabi Muhammad Isra dan Miraj, baru dia mendapatkan perintah untuk sholat itu kan, betul? Sholat 5 waktu, betul. Ya kan? Ketika Isra dan Miraj kan? Nah, ibu dengar baik-baik bu. Sebelum Islam melakukan sholat, kekristenan sudah melakukan sholat duluan bu. Makanya ibu dengar baik-baik. Jam 3 sore, kenapa orang Kristen harus sholat? Mengenang air dan darah yang tertumpah di atas kayu salib. Mengapa orang Kristen sholat di jam 6 sore? Mengenang peristiwa inkarnasi Kristus yang menjadi manusia. Mengapa orang Kristen sholat jam 12 siang? Mengenang inkarnasi Kristus dan juga mengenang wafat dia yang terpaku di atas kayu salib. Jadi semuanya ada peristiwa-peristiwa yang kami kenang, Bu. Ya. Setelah jam 3, ya Allah yang perintahkan. Orang Allah memerintahkan itu. Kagak tahu, kagak ngerti. Itu kan menurut RK. Kalau kita mah Muslim ngerti. Ya, coba ibu kapan tunjukkan. kita sholat. Jam 3 sore itu maknanya apa? Coba tunjukkan di dalam Al-Quran. Surah berapa? Iya, maknanya itu semua sholat itu menunjukkan kita mengingat Ya, Allah. Kita kan Al-Quran surah menjalani berapa? hari. Jam 3 sore itu surah berapa? Coba. Ya Allah, cerdaskan Abdul. Ya Allah, tobatkan Abdul. Ya Allah, sadarkan Abdul. Astagfirullah, nauzubillah. Udah, alihkan topik. Apa topik selanjutnya? Silakan. Saya nggak mau Ya, yang kejar-kejar. tadi aja belum kejawab pertanyaan saya, malah yang Sudah dibahas ku jawab, ya Allah. yang dibahas malah sholat itu apa? Gini, saya buka temanya gini, Bu. Yang saya tanya kan dari kebiasaan keseharian Yesus ini segala macam. Oke, sekarang Yesus bersunat kan? Tidak Oke, kita bicara Yesus bersunat kan, Ibu? melakukan Oke, seperti kita itu. bicara tentang sunat nih, Bu ya. Oke. Kita bicara tentang sunat. Pertanyaannya, mengapa orang Islam bersunat? Siapakah yang memerintahkan orang Islam bersunat? Yang memerintahkan orang Islam bersunat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tunjukkan dalil di dalam Al-Quran secara eksplisit tentang sunat Allah memerintahkan. Surah berapa? Itu ada di hadis. Enggak, kan yang perintahkan Allah kan? Berarti ada dalam Al-Quran kan, Bu? Tidak ada di dalam Al-Quran. Berarti sabda Rasul, hadis adalah sabda Rasul, sabda atau perkataan para sahabat, atau perkataan Allah? Hadis itu sabda Rasul bisa. Nah, bukan sabda Allah kan? Kalau Allah yang memerintahkan berarti ada dalam Al-Quran, betul? Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gimana, Bu? Iya. Yang saya tanyakan, gini, Bu. Allah. Yang saya tanyakan gini, ya. Apakah di dalam Al-Quran perkataan Allah tentang sunat itu ada? Perkataan Allah di dalam Al-Quran, dia taatilah Nabi dan Rasulmu. Kan seperti itu. Nah, taatilah Nabi dan Rasulmu, Nabi-Nabi sebelumnya. Oke, itu tunjukkan. Hadis mana yang bicara tentang sunat? Silakan. Kan Nabi-Nabi sebelumnya kan melakukan sunat. Jadi Allah itu memerintahkan hadis mana yang mengatakan? Nabi Hadis berapa, dan Ibu? Rasulmu, begitu. Ya, hukum kitan itu di hadis berapa? Hadis apa, Bu? Silakan.
Kan tadi kamu nanyanya Al-Quran. Saya udah Ya jawab. Al-Quran kan nggak ada, Bu. Di Al-Quran itu Allah mengucapkan mewahyukan taatilah nabi dan rasulmu. Oke, sekarang Nabi Rasul dan Muhammad Rasul. ngomong apa, Bu, di dalam hadis tentang sunat? Kalau hadis saya tidak hafal ya. Nah, berarti tidak ada Saya mesti datanya. searching. Ibu berbicara Yesus bersunat. Saya memiliki latar belakang kenapa Yesus bersunat. Tetapi apakah Islam memiliki dalil dan latar belakang bahwa mengapa orang Islam harus bersunat? Ada enggak? Ya itu di dalam Al-Quran Iya, Al-Quran surah berapa yang berbicara tentang sunat? mewahyukan taatilah nabi dan rasulmu. Oh, mana surahnya? Surah berapa yang bicara tentang sunat? Oke, sekarang taatilah nabi dan rasulmu. Berarti Nabi Muhammad adalah suri toladan, betul? Ya, Oke, apakah Muhammad bersunat? bersunat. Mana datanya? Saya mesti searching kalau hadis. Ya, Karena coba saya tunjukkan kalau Muhammad kitannya itu berkitan, coba dipotong, coba tunjukkan. Bentar, saya ambil dulu. Tunjukkan, kalau ada luar biasa nih. Tunjukkan kalau Nabi Muhammad pun berkitan, ya, melakukan sunat gitu. Coba. Tunjukkan, Dia kan- tunjukkan. Sebentar. Cari saya dulu cari datanya dulu baru berbicara, Bu. Jangan sampai kalian dipotong kulupnya, tapi kalian nggak tahu alasan kenapa kulupku dipotong. Ya Allah, tobatkan Abdul. Ya Allah, cerdaskan Abdul. Ya Allah, sadarkan Abdul. Astagfirullah, nauzubillah. Bingung ini, Bay. Ya Allah. Jadi itu lagunya Bang RK. Ya Allah, sadarkan Abdul. Ya Allah, tobatkan Abdul. Ya Allah. Apa lagi? Cerdaskan Abdul. Astagfirullah, nauzubillah. Ada lagu satu tapi cukup keras. Tar monitor si mama. Anggota mau gacor si mama. Iya, ya itulah mereka. Oke, 2K teman-temannya, jangan lupa untuk love orange-nya. Jangan lupa follow akun Bang RK. Teman-teman bantu love orange-nya dan tap layar teman-teman ya. 2K bantu Bang RK untuk share live-nya teman-teman ya. Jangan lupa Bang RK teman-teman untuk love orange, kalau punya satu mawar di love orange kan saja teman-teman ya. Bang RK jarang live karena Bang RK sedang sakit teman-teman ya. Kita sambil menunggu ibu ini teman-teman. Kali 5 jaga ujung. Bang RK sedang sakit jadi nggak bisa live ini teman-teman ya, nggak bisa live terlalu ini ya, karena Bang RK sedang sakit teman-teman ya, kelenjar getah bening, jadi bolak-balik ke rumah sakit terus teman-teman ya. Jaga ujung kali 5 guys, kali 5 ada kali 5 kali 5 kali 5. Ada beberapa riwayat menjelaskan bahwa Silakan. Abdul Muthalib yang menyunatkan Nabi Muhammad umur 7 hari. Nah, Abdul Muthalib menyunatkan Muhammad 7 hari. Itu itu riwayat satu apa? riwayat. Itu Riwayat satu apa tuh? riwayat. Coba Ibu riwayat apa Riwayat tuh? lain menjelaskan juga bahwa Nabi Muhammad itu telah lahir dalam keadaan bersunat. Mana yang benar Bu dari 2 riwayat itu? Kalau mana yang benar dari 2 riwayat itu, kita mengambil poinnya itu ya Nabi Muhammad itu memang sudah disunat begitu. Nabi Muhammad sudah disunat. Dari riwayat itu aja berbeda-beda, Bu. Iya, namanya riwayat. Karena Berarti ini bukan berbeda. Berarti riwayat yang berbeda-beda itu bukan dari Allahnya langsung gitu. Kalau riwayat dari Allah tentunya kalau segala sesuatu dari Allah tentunya sesuatu jawaban yang pasti dan fakta. Ya kan? Nyatanya
jawaban yang ibu kasih bukanlah jawaban yang pasti dan fakta. Karena apa? Dua riwayat yang berbeda-beda, yang tidak tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kalau riwayat mah memang Makanya bukan ketika dari ibu Allah, tanya kalau kenapa riwayat. apakah orang Kristen bersunat atau tidak, ibu sendiri bingung karena Nabi Muhammad saja dua riwayat yang berbeda-beda. Mana yang benar? Bukan tidak ada yang benar, riwayat itu kan menceritakan keadaan waktu Nabi Muhammad, kan begitu, bukan tidak benar. Ya, tetapi Tapi dua riwayat membuktikan yang mana yang bahwa benar tuh dari kedua-duanya mana yang benar? bisa dua-duanya benar. Kok dua-duanya benar? Iya, Kalau pilih salah satu berarti satu salah. Berarti pilih satu berarti satu salah. Mana yang benar? bisa namanya riwayat. Nah, ngerti nggak arti Oke, riwayat itu? misalkan kita lakukan sebuah perbandingan pertama, Bu, ya. Saya ajak ibu berpikir. Abdul Muthalib itu Islam atau bukan? Abdul Muthalib Muslim. Bukan Islam. Islam itu Agama. dideklarasikan Islam itu setelah turunnya Al-Quran. Oke, jadi ketika ibu mengatakan Abdul Muthalib adalah Islam, Muslim ini kan artinya orang yang berserah, ya kan? Ya, Oke. berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di dalam Sirah Nabawiyah, baik Ibnu Hisham maupun Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri, Bu, Abdul Muthalib itu adalah melakukan penyembahan berhala kepada 360 berhala, dan di Ka'bah saat itu ada 360 berhala, dan Abdul Muthalib hampir menyembelih salah seorang dari anaknya, dan pada akhirnya digantikan dengan sembelihan yaitu unta. Sekarang, ketika ibu mengatakan Abdul Muthalib adalah Muslim, apakah dia berserah kepada 360 berhala? Jeder. Siapa bilang berhala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan Lah, Abdul Muthalib kan hendak melakukan sembelih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam Sirah Nabawiyah datanglah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meluruskan penyembahan ke berhala-berhala supaya berhala itu iya, zamannya Abdul Muthalib itu, Abdul Muthalib hampir menyembelih salah seorang dari anaknya dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham kan. Tetapi tidak jadi, batal, akhirnya dia menyembelih salah seekor unta untuk diserahkan kepada di dalam Ka'bah itu. Nah, itulah gunanya adanya. Nah, ajaran apakah Abdul Islam. Muthalib adalah Muslim? Makanya Islam diturunkan Ya, untuk pertanyaannya, apakah Abdul Muthalib adalah Muslim? menghilangkan kesesatan-kesesatan itu. Gitu. Iya, apakah Abdul Muthalib adalah Muslim? Muslim, Yang berserah. Kalau berserah berarti apakah dia berserah dan sehingga dia melakukan penyembelihan unta kepada 360? Ini pertanyaan. Karena berhala pada saat itu belum dihancurkan. Berhala baru dihancurkan tahun 629. Ya kan? Berhala baru dihancurkan. 360 berhala baru dihancurkan 629. Zamannya Abdul Muthalib itu berhala belum dihancurkan. Jadi ketika Abdul Muthalib dikatakan Muslim, apakah dia berbagian, dia percaya kepada 360 berhala itu? Zaman Nabi Musa itu udah mulai. Saya lagi berbicara di zamannya Nabi Muhammad. Jadi bukan belum dihancurkan, tapi sudah ada penghancuran berhala pada nabi-nabi sebelumnya. Cuman kan para manusia itu kan datanya dari mana, Bu? Literasinya dari mana? Tetap tidak literasinya dari mana, mau. Bu? Kenapa? Literasinya dari mana? Ya adalah berhala-berhala itu di dalam Bible aja ada bilang berhala itu tidak. Memang berhala ada di dalam tertulis di dalam Alkitab, tetapi Tuhan tidak mengindahkan berhala itu. Sekarang saya pertanyaan, Bu. Naik haji ini sudah ada zaman siapa, Bu? Itu. Contohnya naik haji, Bu. Di Bible pun ada, tidak Ya, boleh menyembah kita lebih sistematik, Bu ya. Naik haji ini ada di zaman siapa, Bu? Kalau naik haji sebelum Nabi Muhammad juga udah ada. Nabi Ibrahim aja haji. Kapan Ibrahim naik haji? Ya, tahu nggak pengertian haji itu apa? Ya. Jadi sebelum naik haji berarti gini, berhala dihancurkan tahun 629. Sekarang berarti sebelum tahun 629 itu apakah sudah naik haji? Haji itu sebelum
Nabi Muhammad ada itu Sebelum orang berhala sudah dihancurkan. berhaji. Berhala itu dari tiap waktu, tiap masa ke masa itu ada penghancurannya. Jadi tidak apa namanya terakhir itu yaitu zaman Nabi Muhammad karena Nabi terakhir di situ Nabi Muhammad disitulah Nih Bu, berhala-berhala Ibu yang ada perhatikan di Ka'bah baik-baik itu ya. akhirnya dihabiskan. Berhala ini kan baru dihancurkan tahun 629. Jadi naik haji sudah terjadi sebelum berhala dihancurkan. Jadi ada 360 berhala, Bu. Ini bukunya Islam ya, Sirah Nabawiyah ya, Bu ya. Jadi ada 360 berhala. Jadi kalau Ibu mengatakan naik haji sudah ada, pertanyaannya adalah berhala baru dihancurkan tahun 629. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad juga melakukan naik haji pada saat berhala belum dihancurkan? Hubungannya apa naik haji Oh, hubungan dengan dong, Bu. berhala? Naik haji itu kan Iya, makanya gini, berhala baru dihancurkan tahun 629 oleh para sahabat, ya kan? ya, heeh. Nah, Ibu dengar baik-baik. Ketika berhala baru dihancurkan tahun 629, pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad pun ikut naik haji sebelum berhala itu dihancurkan, 360 berhala dihancurkan? Nabi Muhammad itu sudah berhaji walaupun ada berhala. Walaupun ada berhala. Udah clear. Berhaji tapi bukan berarti dia menyembah berhala. Udah clear, Bu. Dia Udah clear. Itu udah clear. menghancurkan. Ya clearnya di mana? Ya, clearnya adalah Naik berarti haji jawaban itu Ibu adalah berarti Nabi menyembah Muhammad. berhala. Saya Clearnya tahu adalah saya tahu maksudmu naik haji itu menyembah berhala. enggak, saya enggak ngomong kayak gitu. Saya ngomong berdasarkan Saya Sirah tahu Nabawiyah. pikiranmu. Jadi Saya ngomong kita- berdasarkan Sirah Nabawiyah. Itu. Karena di dalam Sirah Nabawiyah tahun 629 baru Justru berhala Nabi dihancurkan Muhammad oleh itu para adanya sahabat. untuk menghancurkan Pertanyaannya, berhala itu, gitu. pertanyaannya adalah apakah Nabi Muhammad ikut naik haji sebelum berhala dihancurkan? Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir pun sudah berhaji. Nabi Muhammad berhaji. Udah clear. Ada berhala waktu zaman Udah itu selesai. ada berhala. Nabi Muhammad memang tetap berhaji, tapi bukan berarti Nabi udah selesai, Muhammad menyembah berhala. Berhaji Udah selesai. Iya, jadi bukan berarti Muhammad menyembah berhala, bukan Saya berarti yang ngomong Nabi Muhammad menyembah berhala siapa? Saya kan hanya ngomong fakta. Iya, Dari sebuah faktanya pertanyaan, waktu Nabi apakah Muhammad Nabi Muhammad berhaji, naik haji orang-orang kafir sebelum berhala masih dihancurkan? Ibu menyembah bilang berhala. iya. Berarti ada berhala di situ. Apakah Nabi Muhammad juga ikut naik haji di tengah-tengah berhala itu? Nabi Muhammad berhaji, orang kafir Di menyembah tengah-tengah berhala itu, Bu? Iya. Nabi Muhammad Iya. berhaji, orang kafir menyembah berhala. Iya, udah jelas Bu itu jawabannya Iya, Bu. jelas, memang jelas. Fix, udah Karena jelas. banyaknya kafir yang menyembah berhala. Renungkan maka yang Nabi Ibu jawab Muhammad itu. berjuang untuk menghancurkan itu semua, begitu. Iya, Ibu harus jelaskan. Makanya gini Bu. Yang Ya. menyembah berhala itu kan para kafir-kafir. Yang Ya, kafir-kafir pertanyaan, itulah. apakah Muhammad adalah kafir juga? Kalau Muhammad bukan kafir. Ya, kalau bukan kafir, kenapa dia naik haji di antara berhala-berhala? Nah, itu dia tidak Nah, itu dia. berhala. Itu dia pertanyaan saya, Bu. Saya bilang kamu pikiranmu naik haji menyembah Gini. berhala. Ya, bukan. 360 berhala itu kan adalah penyembahan berhala dari para kafir-kafir Quraisy kan? Iya, kafir itu yang menyembah. Iya. Bukan Muhammad. Sekarang, kenapa Nabi Muhammad pun ikut naik haji di antara 360 berhala? Lah ya dia kan naik haji bukan nyembah. Kenapa di antara 360 berhala? Kenapa dia tolak aja? Di sini ada berhala loh. Gua nggak mau. Saya nggak mau nih. Kenapa dia ikut turut di situ? Lah dia kan nggak nyembah berhala di situ. Kamu ngerti nggak haji? Oke, itu coba apa Ibu baca artinya? Al-Hajj ayat 52, Bu. Kamu jangan memaksakan ada berhala di situ. Saya nggak Muhammad memaksakan. berhaji, Memang terus fakta berarti sejarahnya kan Muhammad seperti itu, Bu. menyembah Coba Ibu berhala. buka Ya, Al-Hajj ayat bukan. 52, Yang Bu. menyembah berhala itu orang kafir. Gitu. Iya, kita buktikan, Bu. Jadi, Coba Ibu buka itu Al-Hajj ayat 52, Bu. betulkan orang yang sesat-sesat itu. Iya, coba kita baca Kebenaran Al-Hajj pada ayat 52, orang-orang Bu. yang sesat itu, gitu. Ya. Coba kita buka Al-Hajj ayat 52, Bu. Al-Hajj Ayat 52. 52 apa? Katanya. Al-Hajj ayat 5, surah 22, Bu. Iya mana? Buka aja. Ya, nanti Ibu bilang data saya bohong. Ibu juga buka. Iya kamu buka aja apa namanya? Yang mana? Yang Al-Hajj buka. Coba buka Al-Hajj ayat 52. Mau saya bukakan? Oke, saya bukakan Iya ya. silakan buka. Oke.
Kami ini siapa? Allah ya. Kami tidak mengutus seorang Rasul dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau Nabi Muhammad. Kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan itu ke dalam keinginan itu. Lalu Allah menghapus apa yang dimasukkan oleh setan-setan itu. Pertanyaannya, ayat apa yang dihapus oleh Allah? Akibat yang dimasukkan oleh setan. Kita buka tafsir Ibnu Katsir, Bu. Ibnu Katsir bilang apa nih, Bu? Ya. Ini tentang Garanik ya, Bu ya. Nah, Ibu bilang ini. Bahwa Rasulullah ketika di Mekah membacakan surah An-Najm, dan ketika beliau membaca itu, maka patutlah, ya, hai orang-orang musyrik Al-Lata dan Al-Manat Al-Uzza, tentang anak-anak perempuan Allah. Lalu bilang ini, maka setan pun memasukkan godaannya pada lisan setan memasukkan godaan pada lisan Bu, setan memasukkan godaannya pada lisan? Ya lisan apa? Bacalah. Ya baca ini, Ibu. Ya, Ibu, baca. ini lisan siapa nih? Setan memasukkan godaan itu ke dalam lisan? Lisan siapa? Ini baca, Bu, depan. Ibu kan suruh saya buka. Lisan? Mana coba besarin? Udah besar nih, Bu. Nah, lisan? Lisan Nabi itu ada Ah. kata di atasnya itu apa? Itu tadi ayat nomor berapa? Setan memasukkan godaan pada lisan Nabi, sehingga kalau Ibu baca di atas, Allah menghapus. Nih. Oh, tafsir. Kamu baca tafsir. Iya, Allah menghapus apa yang dimasukkan oleh setan itu. Jadi memasukkan pada lisan setan, memasukkan pada lisan siapa nih? Iya kan Allah menolong Muhammad berarti. Berarti Muhammad sempat mengeluarkan sebuah statement kan? Itu tadi ayat nomor berapa? Sebentar. Al-Hajj 52. Berarti Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad pernah mengeluarkan sebuah statement sehingga ayat itu dihapus sama Allah? Mana sih ayat yang dihapus? Nomor 52 sebentar. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Oh ya, ini apa namanya, yang namanya manusia kan ada goda-godaan setan, cuman Allah Nah, jadi Allah menghapus Jadi apa yang sudah godaan-godaan setan itu dimasukkan Allah kan? menghapus kan begitu. Oke, coba ayat apa yang dihapus sama Allah? Yang diucapkan dan yang dimasukkan sama Tidak setan ada kepada di lisan sini Nabi. Allah menghapus ayat, mana Allah menghapus ayat? Lah, coba baca Al-Hajj 52 baik-baik, Tetapi Bu. Allah menghilangkan apa yang dia masukkan setan itu. Jadi Nah, setan Allah itu menghilangkan. memasukkan Ayat goda-godaan. apa yang dihilangkan sama Allah? Tidak ada di sini menghapuskan ayat nih, ntar saya ini dulu. Ayat apa yang dihilangkan sama Allah, Bu? Nih, di sini tidak ada Allah itu menghapus godaan-godaan. Pada lisan? Ini mempunyai suatu keinginan, setan pun Makanya Ibu buka memasukkan tafsir Ibnu godaan-godaan, Katsir, bukan Bu. ayat. Ibnu Katsir Kenapa bilang kamu apa? menyimpulkan ayat? Sehingga beliau ini Nabi Muhammad kan? Tetapi Sehingga Allah beliau menghilangkan mengatakan apa yang bintang-bintang dimasukkan itu. setan itu. Ibu Jadi perhatikan di sini, Bu. godaan-godaan itu yang dihilangkan. Perhatikan di sini, Bu. Sehingga beliau mengatakan bintang-bintang itu yang ada di langit yang tinggi Nah, sesungguhnya nih. adalah syafaat. Jadi Nabi Muhammad mengatakan bintang-bintang Nih, Garanik lihat, itu adalah baca lagi nih. ya ini Ibu Dan baca ini, kami Bu. tidak mengutus rasul dan tidak pula seorang nabi Bu. sebelum engkau. Jadi Ibnu Katsir salah gitu, Bu. Melainkan apabila dia mempunyai keinginan. Nah, kan Iya, dia jadi mempunyai apakah Ibnu Katsir keinginan, salah? kan? Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya. Nah, inilah yang Nah, dihapus. keinginan siapa yang setan masukkan? Melainkan apabila dia mempunyai suatu Setan keinginan. memasukkan itu ke dalam siapa, Bu? Setan kan memasukkan keinginan, godaan-godaan dia Kepada dalam, siapa? ke dalam keinginan Nabi Muhammad. Keinginan siapa?
keinginan Nabi Muhammad kalau di Nah, sini. berarti Nabi Tetapi- Muhammad apakah digoda sama setan? Lalu Tetapi Allah menghilangkan itu. Menghilangkan apakah Nabi godaan Muhammad, itu. apakah Nabi Muhammad dimasukkan keinginan sama setan? Tapi kan udah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Dihilangkan. Iya, Apa yang dihilangkan? godaan-godaan Makanya ibu itu. baca tafsir, Ibnu Katsir nih ibu baca nih. Nabi Muhammad beliau mengatakan, Ini aja nggak usah tafsir-tafsiran. jadi ini aja Nabi nih. Muhammad pernah mengatakan Tetapi bintang-bintang yang ada di langit itu adalah menghilangkan syafaat gitu. Apa yang dimasukkan setan itu? Jadi Iya, Allah yang dimasukkan melindungi itu Nabi apakah sesuai yang Muhammad. dimaksud gini? Yang dimasukkan itu apakah sesuai yang dimaksudkan oleh Ibnu Katsir bahwa bintang-bintang yang di langit itu adalah syafaat sesuai perkataan Nabi? Kamu kenapa larinya ke tafsir ini aja? Lah ini nggak berarti usah apakah Ibnu Katsir tafsir-tafsiran. sesat? Saya tidak lari ke sana. Saya ini aja. Enggak, saya nih, tanya, Al-Quran. apakah tafsir Ibnu Katsir sesat? Ya nggak tahu, tanyalah kepada yang ahli tafsir. Lah, Tanya kepada ahli tafsir. ini yang Kalau Ibu, saya lebih ini yang saya mengacu bilang, kepada Bu. Al-Quran. Ini yang saya bilang, selesai Bu, ketika Ibu tidak berani menjawab apa yang saya tanyakan. Apakah tafsir Ibnu Katsir adalah sesat? Itu kamu pertanyaan balik lagi. Saya bilang Al-Quran. Nah, ini yang berbahaya, Bu. Ini yang berbahaya. Ini di Al-Quran. Ini yang berbahaya, Bu. Tafsir itu banyak. Tafsir itu bukan Ibnu Katsir doang. Tafsir itu Oke, banyak. jadi tafsir. Ibu mau tafsir siapa yang dipakai? Sama kayak Bible itu kan terjemahan banyak terjemahan. Mana ada Kan Bible, ada itu tafsir-tafsir, Bu. Gak ada tafsir, Bu. terjemahan. Bible itu banyak terjemahannya. Ada yang bilang Allah, Ih, ada yang bilang muter-muter, Yahweh, Bu, ada ah. yang bilang ini. Nah itu mana yang Itu udah diikuti? mutar-mutar, Kan Bu. Udah begitu. mutar-mutar, Bu. Oleng itu, Itu Bu. Itu oleng. analoginya. Itu analoginya. Ya. Nah kalau saya berpatokan kepada ayat Al-Quran nih. Jadi ayat Al-Quran tidak butuh tafsir. Kalau dari pengertian begini yang sudah sejelas-jelasnya ngapain ada tafsir lagi? Tidak butuh tafsir Al-Quran. Kalau di ayat yang sudah jelas begini untuk jelasnya apa apa ada tafsir tuh? lagi? Itu Jelasnya udah apa? jelas. Kamu bilang tadi godaan-godaan pada di Al-Quran di sini godaan, kamu bilang Ya, ayat. godaan siapa? Oke, pertanyaan situ, godaan siapa yang memasukkan godaan? Berarti apakah betul setan memasukkan godaannya ke dalam lisan Nabi? Ya di sini dinyatakan seperti itu kan betul. Betul. Tetapi Udah Allah selesai. menghilangkan Selesai, berarti iblis lebih hebat daripada Nabi begitu. Allah lebih hebat dari Allah Nabi. lebih hebat. Sekarang Iya. apakah Allah bisa menghilangkan ketika Nabi Muhammad terkena sihir itu bisa dihilangkan? Terkena sihir juga bisa hilang kan ya, Nabi Muhammad disembuhkan. Di ruqyah. Oke, jadi satu-satunya Nabi yang terkena sihir dan di ruqyah itu siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad pernah terkena Udah sihir. selesai. Ibu. Makanya kami itu mengakui Muhammad itu adalah manusia. Jadi Jadi satu-satunya yang namanya Nabi. manusia Oke. ya bisa kena godaan setan. Oke, bisa jadi kena gini sihir. Bu. Siapa pelindungnya? Ya Allah Subhanahu wa taala, begitu. Gini Bu ya. Nabi Makanya Musa kita itu ketika tidak berhadapan dengan mengakui Coba Ibu manusia dengar. itu sebagai maha kuasa atas Makanya segalanya. Ibu dengar. Ya. Ketika Nabi Musa berhadapan dengan sihir-sihir bangsa Mesir pada saat itu, Nabi Musa terkena sihir gak? Itu dia dikasih mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa Pertanyaan saya, Nabi mengalahkan Muhammad sihir terkena itu. sihir gak? terkena. Mana datanya? Mana datanya Nabi Muhammad terkena sihir? Mana? Itu kan nanti di hadis lagi itu kan. Gak ada datanya, Bu. Jadi satu-satunya nabi yang terkena sihir di antara para nabi adalah nabimu? Terdiam. Iya Nabi apa? Mulai saya yang jawab. Tadi Kamu lah, Ibu dibawalah, Ibu lah, bawalah. Jadi satu-satunya nabi yang terkena sihir adalah nabi terdiam. Ketika Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun